rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur di hadapan Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Terutama alhamdulillah kita sudah berada di malam yang ke-20 daripada bulan suci Ramadan. Berarti kita sudah berada di penghujung fase kedua, yaitu maghfirah. Ya. Insyaallah besok malam kita akan memasuki fase pertama di di deretan yang ketiga daripada bulan suci Ramadan, yaitu ampunan maghfirah Itku minan nar, dibebaskan kita dari persoalan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan terhadap baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kajian kita tentang mengenai zakat, ada beberapa amplop yang ada di depan saya ini. Saya akan bacakan saja, nanti secara kolektif atau secara keseluruhan kita doakan. Jadi sebelum saya berdoa, saya akan berikan sedikit pemahaman tentang menyangkut masalah sumbangan orang yang meninggal. Ya, jadi dalam hadis tidak ada dikatakan akikah kematian, tidak ada. Yang ada itu adalah sedekah kematian. Timbul pertanyaan, orang meninggal bagaimana kok bisa sedekah? Atau sudah meninggal? Sebenarnya bukan orang yang meninggal yang bersedekah, ahli warisnya bersedekah mengatasnamakan orang meninggal. Makanya dikatakan sedekah kematian. Nah, dasarnya apa? Iza mata mu'adama inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam telah tiada, inqata'a amaluhu, maka terputus amalnya. Dalam bahasa Arab dikatakan qati'u, itu artinya terputus. Inqata'a amaluhu, maka terputus amalnya, illa min salas, kecuali 3. Di antaranya shadaqatun jariyah. Nah, ini Pak, sedekah jariyah namanya. Nah, kapan berakhir sedekah jariyah itu? Kalau sudah tidak berfungsi mesin Al-Azhar ini sudah habis waktu. Selagi masih berfungsi Al-Azhar ini sampai kapan? Maka pahala daripada sumbangan itu tetap mengalir kepada yang bersangkutan. Nah, makanya sebaik-baik anak itu ketika dia bersedekah, niatkan orang tuanya. Maaf, nyumbang ke masjid, niatkan orang tua. Masukkan ke kotak amal di kelengan, niatkan orang. Baik, kita sama-sama doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosanya, menerima segala amal kebajikannya, diluaskan kuburannya, wabil khusus ditempatkan di tempat yang sangat layak dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli amalin shalih, khususan min Abil Bakir, saya sebut saja namanya, almarhumah wa Maria, almarhum Bapak Lausani, almarhum Ibu Nagareta, almarhum Bapak La Ibula. Nah, ini yang kita akan doakan. Ibu yang amalin sholih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum bertanya atau berpikir-pikir dalam hati, saya berikan penjelasan. Apa tujuannya Al-Fatihah itu kita kirimkan kepada orang meninggal? Ya kan? Dalam sebuah hadis dikatakan afdal doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Nah, Sidin apa doa yang itu surah Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Alhamdulillah. Sama gitu. Alhamdulillah surah Al-Fatihah sama. Kalau kedua-duanya tidak bisa baca, berarti jadi manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita akan sentil tentang persoalan zakat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah yang kedua, di ayat yang ke-222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Yuhibbut tawwabin, ya, lagi bertaubat kepada Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan lagi mensucikan dirinya. Apa hubungannya dengan zakat? Nah, sekarang kita akan berbicara zakat, berarti kita berbicara surah yang ke-9, surah At-Taubah. Jadi zakat itu secara etimologi dari pemahaman ini, zakat itu suatu barang yang tumbuh, barang yang berkembang, barang yang bertambah, itu yang dikatakan zakat. Yang mana berkembang? Usaha kita berkembang, ya, kios kita berkembang, rumah kita anak hormati, rumah kos berkembang. Tapi ini mungkin sebentar kelihatannya sudah, ya, mereka akan alok agak panjang kalau kita berbicara zakat. Nah, jadi zakat itu harus hormati, itu pemahamannya tadi. Penggarisannya zakat itu terbagi dua. Ada dikatakan zakat fitrah atau zakat fitri, ada dikatakan zakat mal. Ya, zakat fitrah ini tidak boleh sama sekali tidak ditunaikan. Ya, itu hukumnya fardhu ain. Kalau zakat mal bagi orang-orang yang mampu bisa mengeluarkan zakat mal. Lalu selanjutnya, apa dasar hukum daripada zakat fitrah itu? Nah, Al-Quran berbicara kepada kita, ya, di surah yang ke-100, di surah yang ke-9 ayat yang ke-101, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, kemarin malam sedikit saya korek, ya. Jadi dulu ketika kita baru bicara namanya zakat itu tidak ada dulu namanya TUBAS, Badan Amil Zakat, ya, tidak ada UPZ, unit pengumpul zakat, tidak ada, ya. Yang ada itu cuma amil. Amil itu mengurus zakat, tapi kerepotannya luar biasa. Kenapa? Amil itu mendatangi setiap rumah. Itu Al-Quran. Khudz min amwalihim shadaqah. Datangi, ya, setiap rumah itu minta zakatnya itu sebagai sedekah. Itu, Pak. Saya bertanya, kira-kira mau jadi datangi setiap rumah di Al-Azhar itu? Pak Haris mau enggak? Nah, itu. Kira-kira cuma satu malam saja mau, bisa, tapi kita tidak mau lagi. Apalagi yang puasa. Itu jangan dibilakan. Ya. Jadi itu aturannya dulu. Nah, tapi setelah itu jamaah dibilangkan Allah, ya, dalam satu kitab yang berjudul Bulughul Maram, ya, memperjelas bahwa zakat ini, ya, karena ini adalah kewajiban dan itu termasuk hukum. Nah, jadi sebelum kita mengeluarkan zakat itu harus paham hukumnya dulu. Ya, rukun daripada zakat itu kan ada 3. Yang pertama berniat. Harus berniat, Pak. Itu. Bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatil fitri lillahi ta'ala. Itu kalau pribadi. Nah, bagaimana kalau saya wakili saya punya keluarga? Itu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrah. Siapa namanya itu, Pak? Loh, sebut. Makanya biasa untuk kita itu bisa apa atau zaman itu dikasih nama tuh tadi? Kasih nama tuh? Nah, dikasih nama. Nah, bagaimana kalau saya tidak tahu namanya, proses? Pokoknya nama saja. Mau becek kamu, baju kamu, ambuk kamu, siapa? Kasih saja di sini. Ini zaman ini. Nah, itu satu, ya. Rukun yang kedua daripada zakat itu ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Itu. Nah, jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Itu rukun. Rukun yang ketiga itu harus ada bendanya, Pak. Nah, tadi sudah disentil oleh protokol. Ya. Jadi zakat itu tidak boleh dipreteli. Ya. Kalau tidak salah dengar tadi ada 3 macam, ya. Ada 30.000, ada 35, ada 40. Nah, tidak boleh dia kali.
Oh, ini 40.000, ini saya 10 orang ini 400.000, itu yang dikali-kali tuh. Saya mau tanya dulu Pak, 40.000 itu dibayar setiap minggu kan atau 1 tahun? 1 tahun. Coba 400.000 ya dibagi 360 hari. Ini sudah paling kecil. Kasih jajan anak-anak 10.000 1 hari, ya kan? 1 bulan berapa? 300. Kalau 2 bulan 600.000. Lebih banyak itu dikasih anak-anak daripada zakat. Makanya tidak boleh diakalin. Makanya kan tidak ada yang tahu kosas, ya kan? Pokoknya hari-hari makan beras Cianjur, ya. Apalagi beras Pandangwangi yang mahal-mahal. Begitu dia mengeluarkan zakat, dia bayar dengan dolo. Ini sekarang saya mau tanya, yang dibohongi siapa? Amin atau yang jahat? Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yastaquna minan nas wa la yaqtabuna minallah wa huwa ma'ahum. Kenapa engkau takut kepada manusia sementara engkau tidak takut kepada saya? Wa huwa ma'ahum, padahal engkau bersama saya. Itu satu dasarnya. Yang kedua, Al-Quran berbicara yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yaqtabuna illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka itu menipu Allah, menipu adil. Orang-orang yang beriman itu kan adil. Wa ma yaqtabuna illa anfusahum, padahal sesungguhnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Wa ma yashurun, padahal dia tidak sadar. Ini. Jadi jangan dipreteli. Nah, kalau saya posas misalnya makan beras jagung dikasih keluar. Gitu. Di Mekah di sana itu kan gandum Kak dulu, kurma dikasih keluar. Nah, saya selama bulan puasa ini posas, saya makan kurma saja. Kapan makanya? Kalau batal itu tidak betul. Jangan dihitung batal puasanya. Itu batal puasa cuma 2 biji. Jadi nanti kasih keluar zakat 2 biji saja. Itu namanya. Jadi zakat tidak boleh diperhatikan. Nah, kemudian sasaran zakat itu kemana? Kembali kepada surah At-Taubah surah yang ke-9 60 ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara. 1. Sesungguhnya zakat itu atau sedekah itu sasaran pertamanya itu fuqara. Apa itu fuqara? Betul-betul dia tidak punya penghasilan yang dimuliakan Allah. Nah, sehingga mereka itu susah untuk hidup. Itu fuqara. Yang kedua, wal masakin, miskin. Miskin itu 1 hari dia makan, besok tidak makan lagi. Itu miskin yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, tapi jangan pura-pura miskin. Itu kalau mau dapat zakat. Itu. Yang ketiga, wal adil. Apa itu adil? Diambil daripada kata fa'il. Apa itu fa'il? Memahami. Makanya yang mengurus zakat itu harus paham. Nah, disuruh orang berdoa itu kan, ajarakallahumma bima ataita wa baraka bima abqaita wa ja'ala laka tahura. Berarti doa benar. Yang menerima dengan yang menyerahkan. Itu. Nah, Bapak sudah berniat. Saya tidak tahu berniat. Itu sudah keterlaluan. Pakai bahasa bumi saja. Mau pakai bahasa buton boleh. Pakai bahasa dalam. Dan niat itu tadi. Wakatai pas sekena pitaraku ye karena Allah. Nah, itu tidak disuarakan dalam hati. Itu, ya kan? Itu bahasa Arabnya tadi itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Nah, sudah 3 kan? Amin. Ya. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Apa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Ya. Tapi ada kata-kata sini qulubuhum. Nah, artinya orang yang baru masuk Islam itu dituju hatinya. Nah, sampai kapan? Itu kan ada pertanyaan, sampai kapan itu garis mu'allafnya? Biar 1 tahun dia kalau sudah memahami agama betul-betul tidak wajib lagi sebagai mu'allaf. Walaupun 10 tahun tapi dia tidak tahu alif ba, tidak pernah sembahyang harus mati, maka itu kita rikut. Itu mu'allaf. Ya, beberapa tahun yang lalu saya diundang di Pertamina di Pramono, sempat saya jelaskan sampai ada yang kasih naik tangga itu
Betul kosa, saya di karyawan Pertamina, saya di Allah, tapi saya sering dibawakan, saya tolak. Nah, saya tanya, Bapak itu harus terima, kenapa? Mohon maaf, kamu tanya dulu. Ya, Bapak sudah bisa salat, saya bisa salat kosa, tapi saya kadang-kadang tidak hafal bukunya itu salat yang mana, akan jamaah dibilakan. Jadi itu mu'allaf ya. Yang kelima, yang berhak menerima zakat itu ya wafir rikab. Apa itu wafir rikab? Sekarang ini tidak ada perbudakan. Ya, tidak ada perbudakan. Tapi bagaimana caranya? Misalnya ada pembantu dalam rumah tangga, ya, garisnya sepanjang kita tidak anggap keluarga cuma pembantu, maka itu berhak kita berikan zakat. Ya, kan berhak dibayarkan zakatnya kalau perlu. Nah, yang keenam, wal garim. Apa itu garim? Orang yang dililit hutang, dan hutangnya yang mana dulu? Ya, kalau hutang togel tidak boleh. Itu namanya sponsor dosa. Kasihan di tetangga dulu itu kaya, Dios, tapi bangkrut. Ada sebalik kenapa? Dia pasang togel terus, tidak bisa kan? Tidak. Sama dengan sponsor dosa itu. Dasarnya mana? Ya, apalagi kalau dia beli minuman, tidak boleh dibayarkan hutangnya. Innamal hamru wal maizir wal ansab wal azlam rijzum min amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ada dasarnya. Ya, itu garing. Ya, tapi kalau dia berhutang, ya lantaran ada suatu tadi memang sudah bangkrut betul, apalagi dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, itu yang berhak diberikan zakat. Ya. Yang ketujuh, Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Mohon maaf, anak-anak pesantren itu kena Ibnu Sabil. Orang yang menuntut ilmu itu Ibnu Sabil. Ya, berhak yang dimuliakan Allah. Bisa dibawa ke panti asuhan, silakan bawa itu zakat ke panti asuhan. Ya. Nah, yang terakhir yang kedelapan, wa fi sabilillah. Orang yang berjalan di jalan Allah kehabisan anggaran, kehabisan biaya, maka itu yang harus diberikan biaya. Nah ini nanti sebentar insyaallah kita akan korek ya, dan saya akan kasih ya pemahaman bahwa namanya zakat itu sama sekali tidak boleh masuk ke pembangunan masjid. Coba lihat dalam Al-Quran, tidak ada fil masjid, tidak ada. Jadi tidak bisa masuk ke masjid ada sholat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Dan itu zakat fitrah jamaah dikatakan harus ludes, harus tuntas sebelum hari raya. Batas hari raya kapan? Kalau hakiknya sudah turun di mimbar jamaah dikatakan Allah tidak ada zakat lagi. Sebaliknya, bila mana masih ada hakik di atas mimbar, kemudian ada ibu-ibu yang melahirkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bosas, tidak namanya saya belum sempat ke Jambil tertutup di hari. Maksudnya apa? Ambil akta kelahiran, tidak usah ikut pusing. Pokoknya nama kalau laki-laki itu Ahmad saja. Perempuan siapa? Aminah. Pakai nama itu. Yang tadi dibilang. Kayak ini. Itu ya. Maka dengan demikian ada yang hormati ini zakat perlu. Kenapa? Baginda Rasul menyampaikan saumul abdu mu'allaqum ma bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya sadaqatal fitrah. Puasanya seorang hamba tergantung antara langit dan bumi, tidak ke atas, tidak ke bawah, sehingga harus ditutup dengan zakat fitrah. Itu jamaah dimuliakan Allah. Jadi zakat ini perlu. Ya, nanti insyaallah sebentar, ada waktu subuh kita akan korek ya kapan kita mengeluarkan zakat. Kalau Imam Syafi'i itu selalu merujuk kepada minal auqatis syarifah, waktu-waktu yang termulia. Nanti insyaallah sebentar kita akan korek ya pada saat-saat subuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian kami menyampaikan terima kasih, dan segala kekurangannya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.